Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana orang seringkali menormalisasi perilaku yang mendatangkan kerugian atau kesedihan atau bahkan malapetaka bagi sesama manusia, bagi pihak yang lain. Contohnya, saudara, ketika kita mendengar ada kasus seseorang istri yang menjadi korban KDRT, maka publik sering mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar. KDRT adalah sesuatu yang wajar. Kenapa dikatakan wajar? Karena jangan-jangan si istrilah yang harus mengoreksi dirinya. Jangan-jangan si istrilah yang melakukan sebuah kesalahan tertentu sehingga sang suami terpicu untuk melakukan kekerasan itu. Tindakan KDRT-nya seolah-olah dinormalisasi dengan dasar argumen bahwa kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Jangan-jangan istrilah yang memulai sesuatu yang salah sehingga sang suami terpicu melakukan kekerasan itu. Saudara, hidup di tengah situasi seperti ini sungguh tidak mudah. Nah, berangkat dari situasi yang ada di sekitar kita ini, maka setidaknya kita bisa membayangkan atau sedikit memahami apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat keempat. Saudara-saudara, bacaan leksionari hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11, tapi kalau kita mau mundur sedikit ke ayat yang keempat, kita akan melihat bahwa pembaca surat atau penerima surat pertama dari 1 Petrus ini berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. 1 Petrus 4 ayat keempat dikatakan, sebab itu mereka heran. Mereka adalah merujuk kepada orang-orang yang ada di luar komunitas penerima surat ini. Mereka heran bahwa kamu yang dimaksud adalah komunitas Kristen penerima surat ini, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan apa hasil akhirnya, saudara? Mereka memfitnah kamu. Ketika komunitas penerima surat 1 Petrus ini mempertahankan sebuah prinsip di tengah komunitas yang berbeda pandangan dengan mereka, dan mereka tidak ikut mencemplungkan diri dalam ketidaksenonohan, mereka, masyarakat yang ada di sekitar komunitas ini, maka mereka menjadi korban fitnah. Bahkan saudara, menjadi lebih tidak mudah lagi bagi mereka bahwa di tengah situasi itu mereka harus tetap percaya dan berpegang teguh pada sebuah prinsip bahwa love is the only way. Mereka diminta oleh penulis surat 1 Petrus untuk tetap berpegang pada prinsip apapun yang terjadi di sekitarmu, tetaplah berpegang pada prinsip bahwa kasih adalah satu-satunya jalan yang mengubahkan dunia ini. Anda bisa melihat dalam ayat 8, 1 Petrus 4 ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perhatikan watak Kristen yang sangat kuat sekali menonjol dalam pesan ini. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut dan lain sebagainya. Sebuah saran praktis yang sangat sulit dilakukan di tengah komunitas yang tidak mendukung apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai, apa yang mereka praktikkan. Tapi saudara, justru itulah sebuah pesan yang dititipkan kepada komunitas Kristen yang adalah pembaca pertama dari surat 1 Petrus pada waktu itu, dan tentu kepada kita semua, orang-orang percaya yang adalah para pembaca surat ini pada hari ini. Apa pesannya, saudara? Bahwa di tengah anomali dunia ini, di tengah korupnya situasi dunia ini, pribadi-pribadi Kristen, Anda dan saya, dan komunitas Kristen
dipanggil untuk menjadi teladan di dalam watak dan integritas Kristiani yang kuat di dalam perilaku sehari-hari kita. Itulah panggilan kita. Dan tentu ada konsekuensinya. Dikatakan dalam surat ini, kalau engkau tidak ikut mencemplungkan diri ke dalam berbagai perbuatan yang jahat itu, mungkin engkau akan dibenci dan bahkan hidupmu mungkin tidak sesukses orang lain yang mengikuti pola ini. Tetapi saudara, dari situlah justru penulis surat meminta kita untuk mencari makna terdalam dari panggilan hidup Kristiani itu sendiri. Dari pergumulan betapa sulitnya proses yang dijalani, penulis surat ini meminta kita untuk merenungkan sekali lagi apa makna hidup sukses yang sejati menurut ukuran iman kita. Selamat merenung dan menemukan makna. Salam.